Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Jika Anda ingin melihat bunga, saya bisa membawanya ke taman. Aku beritahu sekali lagi agar dirimu mengerti. Kau mengganggu. Pergilah dari sini. Ah, menakutkan sekali. Tolong selamatkan aku, Tuan Murid. Margaret Sun dengan cepat berada di belakangku dan berbisik kepadaku. Lihat itulah kepribadian Silon sama yang sebenarnya. Dia berkata di telingaku, aku mendengarmu. Jangan lupa bahwa aku akan selalu menjadi pelindungmu. Kalau begitu permisi. Aku akan pergi sekarang. Karena semua itu, Margaret Sun menyadari kerugiannya dan memutuskan untuk mundur. Ya ampun. Saya tidak percaya betapa tenangnya mereka dengan perang yang dimulai tepat di depan mata mereka. Epsilon berkata sambil menghela nafas kecil. Benar. Sepertinya mereka sama sekali tidak takut. Para bangsawan membenci pertarungan dan mencintai seni. Itulah sejarah kerajaan Oriana. Semua karena Black Rose. Black Rose, aku ingin sekali melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku tidak melihat satupun Black Rose di taman. Apa Anda berencana untuk melihat Black Rose? Tentu saja, aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Jika ada Black Rose yang langka itu di sini, setidaknya aku akan memanfaatkan situasi ini untuk melihatnya sebelum pergi. Tapi jika itu terjadi akan ada kehancuran total. Itu berbahaya meskipun jika itu adalah keputusan Sado sama. Tiba-tiba Epsilon mulai menggumamkan hal-hal yang tidak ku mengerti. Epsilon, ada apa? Tidak apa-apa. Jika itu keputusan yang Anda buat, tentu saja, melihat Black Rose adalah keputusanku. Lakukan apa yang Anda kehendaki. Epsilon mengatakan itu sambil berlutut. Epsilon memang seperti ini. Dia selalu membesar-besarkan hal ini hanya dengan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin melihat Black Rose. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu di kamar mana Ratu berada? Kamar Ratu. Ah, begitu. Jadi tentang itu. Untuk beberapa alasan dia tersenyum. Ya, benar. Tentang itu. Kamar Ratu ada di. Setelah dia memberitahuku di mana keberadaan Ratu, aku meninggalkan ruang musik. Sudah waktunya untuk mengunjunginya. Dan saat dalam operasi itu, juga mencari keberadaan Black Rose. Bagian 3. Aku tidak dapat menemukan Black Rose. Tapi setidaknya aku dapat dengan cepat menemukan kamar Ratu. Yang mengejutkanku, tidak ada penjaga yang menjaga kamar. Mengintip keluar jendela, aku melihat Ratu dan Duke Doom. Mereka sepertinya berbicara. Tapi itu aneh. Doom, apa kamu masih belum mengenali cinta di antara kita? Tunggu saja aku sebentar lagi sayangku. Saat upacaranya selesai, aku tidak membutuhkan Rose lagi. Kamu terlihat ingin menikahinya. Kamu tahu sendiri bukan hanya dirimu lah satu-satunya yang benar-benar aku cintai. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan membunuh Rose dan kemudian menikah denganku. Tentu saja, aku menjanjikan cintaku padamu. Kemudian Duke Doom dan Ratu saling berciuman. Astaga, sayangku. Sudah waktunya untuk pergi. Ada yang harus kulakukan. Kamu selalu saja seperti ini. Kamu pasti akan pergi melihat Rose, kan? Tapi tidak apa-apa. Aku akan menahan rasa sakit ini lebih lama. Kamu juga akan datang ke kamarku malam ini, kan? Tentu saja. Sampai jumpa nanti malam. Doom meninggalkan ruangan sementara Ratu menatapnya dengan penyesalan. Aku sedikit menjauh dari jendela dan bergumam. Iblis. Bukan hanya Doom, tapi bahkan Ratu pun berkhianat. Dengan kata lain, jika aku menyelamatkannya, itu tidak akan ada gunanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku mengerti. Aku hanya perlu memberitahu Rose Senpai dan Foila. Yap, yang jelas, jika dia mengetahui bahwa dia telah ditipu selama ini, dia akan membara dan bangkit untuk bertindak. Ini akan menjadi rencanaku. Malam ini aku akan pergi menemui Rose Senpai dengan mode Sadoku, membawanya keluar dari kamarnya dan meminta dia bersaksi dengan apa yang akan mereka berdua lakukan malam ini. Aku akan membuka matamu. Ya, itu akan menjadi kalimatku untuk hari ini. Hari ini aku adalah pemimpin dalam bayang-bayang yang tahu seluruh kebenaran. Kemudian Rose Senpai akhirnya akan menjadi penguasa negeri ini, membiarkan dirinya terbawa oleh amarah karena dikhianati oleh ibunya sendiri. Buka matamu penguasa akhir. Mantap. Aku akan memberitahumu itu. Itu rencana yang sempurna. Nah sekarang aku hanya harus pergi dan menunggu malam. Oh,
Itu Epsilon. Saat berkeliaran di sekitar istana mencari Black Rose untuk menghabiskan waktu, aku menemukan Epsilon. Dia melakukan sesuatu secara diam-diam. Dia bahkan telah menghapus kehadirannya. Aku juga menghapus kehadiranku dan muncul di belakangnya lalu menyentuh bahunya. Aku membukanya. Berhenti di situ. Begitu Epsilon membuka sesuatu, aku berbicara dengannya dari belakang. Epsilon dengan cepat mengambil posisi bertarung. Tapi melihat wajahku dia menjadi tenang dan menghela nafas. Shadow sama. Saya tidak merasakan kehadiran Anda sama sekali. Kemampuan Anda untuk mengendalikan lingkungan. Seolah-olah itu adalah perwujudan dari keberadaan itu sendiri tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Ya, itu Epsilon yang ku kenal. Dan apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Begini, dia merasa tidak nyaman. Dia pasti mencuri uang. Saya sedang mencari kunci yang kami bicarakan. Saya tahu Duke Doom memilikinya. Tapi sepertinya kotak yang dibawanya palsu. Karena dia tidak dapat menemukan kunci itu, dia mencoba membukanya dengan paksa. Logika yang tidak masuk akal. Akan sulit menangani masalah ini jika kita tidak tahu setidaknya di mana target itu. Kamu tidak perlu lagi mencari kuncinya. Apa Anda sudah, kata Epsilon menatapku dengan sangat takjub. Tentu saja, aku sudah membuka pintu itu, jadi mengapa kamu membutuhkan kuncinya sekarang? Shadow sama. Saya tidak menyangka bahwa Anda sudah sampai sejauh ini. Matanya melihat masa depan yang jauh lebih tepat daripada yang bisa dilihat orang lain ya. Matanya adalah mata dewa, tidak lebih dari itu. Saya sangat bangga bisa melayani Anda. Shadow sama. Aku tidak menyangka bahwa dia bisa bereaksi berlebihan terhadap respons paling normal sedunia. Kalau begitu, semua persiapan sudah siap. Persiapan ya. Persiapannya. Semua sudah siap. Persiapan untuk malam ini sudah siap. Sudah waktunya untuk memberitahu Rose Senpai yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan kembali ke tugasku. Semoga berhasil. Setelah itu aku mengucapkan selamat tinggal pada Epsilon. Meninggalkan istana dan pergi ke hotel untuk menunggu dengan sabar malam yang akan datang. Bagian 4. Rose menghela napas. Dengan gugup menunggu pelayan berambut merah yang sedang menuangkan teh. Dia meminumnya dan menikmati aroma teh yang menyegarkan. Ini enak. Terima kasih Margaret. Margaret tidak menjawab. Dia mengabaikan komentar Rose dan terus melakukan pekerjaannya. Sementara itu, Rose menatapnya dengan sedih. Margaret, jika Anda tidak menginginkan yang lain, dapatkah saya permisi untuk pergi? Ya. Rose mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi Margaret memunggungi dia dan meninggalkan ruangan. Suara pintu tertutup menggema di seluruh ruangan dan Rose menghela nafas sekali lagi. Rose dan Margaret telah dibesarkan bersama sejak usia yang sangat muda. Rose menyukai senyum ceria Margaret. Namun, Rose tidak pernah melihat senyuman itu lagi. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk menanggung ini demi ayahnya. Dan untuk menyelamatkan ibunya. Angin malam yang dingin bertiup ke dalam ruangan di mana hanya dia. Aneh sekali. Kupikir aku sudah menutup jendelanya. Mungkin dia datang menemuinya lagi. Detak jantung Rose melonjak. Rose tahu dia seharusnya tidak melihatnya lagi. Tapi dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Chit-kun. Dia berhenti di depan jendela dan memanggil namanya. Tiba-tiba, lilin padam. Dan suasana yang tajam memberitahu kehadiran aneh yang sangat dekat dengannya. Ini bukan dia. Ini bukan kehadirannya. Diterangi oleh sinar bulan. Dia melihat sosok seorang pria dengan jubah hitam. Shadow Rose bergumam bingung. Seseorang di sana adalah orang yang berada di puncak Shadow Garden. Kegugupannya memuncak dan dia tidak bisa menahan keringat. Apa dia datang untuk membunuhku? Eksekusi karena berkhianat. Meskipun dia tidak menyangka Shadow akan menjadi orang yang datang melakukannya. Maaf. Rose sangat berterima kasih kepada Shadow. Dia telah menyelamatkannya dari bahaya besar dan setelah itu dia memberinya dukungan. Oleh karena itu, dia merasa sedih karena dia tidak dapat membalas budi. Namun, tanggapan Shadow adalah salah satu yang tidak pernah dia duga akan dia dengar. Aku akan membuka matamu, dia berkata dengan suara yang dalam. Mengulurkan tangannya ke Rose. Membuka mataku, pegang tanganku, dia berkata. Menatap Rose dengan mata merah bersinar di balik topengnya. Rose tidak bisa menolaknya.
Bagian 5. Rose meraih tangan Shadow dan mereka berdua berjalan menuruni balkon istana. Angin dingin terasa di pipinya. Tempat ini, itu adalah kamar ibunya, sang ratu. Disinilah letak kebenarannya. Kebenaran. Dia tidak tahu apa yang dia maksud. Untuk alasan ini, Rose mengamati apa yang terjadi di dalam ruangan dengan ekspresi gugup dan cemas. Apa yang dia lihat ada sesuatu yang mengejutkan. Di ruangan yang remang-remang oleh cahaya lilin, ibunya dan Duke Dung berpelukan. Rose berdiri tanpa bereaksi selama beberapa saat. Mengapa? Sang ratu tidak merasa jijik sama sekali. Malahan, dia menerima pelukan Dung dengan sangat bahagia. Percakapan mereka terdengar sampai keluar jendela. Kerajaan Oriana akan segera menjadi milik kita sendiri. Sayangku, semuanya berkat dirimu. Pada akhirnya, itu adalah ide yang bagus untuk memberikan obat kepada suamiku yang bodoh. Dia melakukan pekerjaannya sebagai boneka dengan baik. Ya, meskipun aku ingin menggunakannya lebih lama sebelum dia terbunuh. Sebab itulah aku bilang padamu untuk membunuh Rose dulu. Situasi menjadi sulit sekarang karena dia adalah pewarisnya. Dia tidak ingin mendengarnya lagi. Rose berpaling dari jendela, tapi dia masih bisa melihat sosok mereka di balik tirai. Tidak, tubuhnya gemetar. Tatapannya berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan dia merasa dunia seperti hancur berantakan. Ini adalah kebenarannya. Tidak, ini tidak mungkin, ibuku tidak mungkin. Dia berjalan dengan lemah ke balkon, mengistirahatkan tangannya di atasnya. Terimalah kebenarannya. Dia mendengar suara Shadow semakin jauh. Tidak. Saatnya telah tiba. Kemudian kesadarannya mulai memudar. Apa yang dilihat matamu, apa yang coba tanganmu pegang? Ini waktumu. Hunuskan pedang pemberontakan yang. Di tengah kesadarannya yang memudar, dia akhirnya mengerti segalanya. Dia mengerti apa yang ibunya lakukan dengan kelompok kultus malam itu dan mengapa nomor 559 mencoba membunuhnya. Dan, ketika dia memahami semua itu, hati nuraninya terpotong seperti seutas benang. Rambut berwarna madu tergeletak di lantai balkon sementara Shadow menatapnya dengan ragu. Hei, apa kamu pingsan? Baru saja kebaikan itu datang loh. Rose tidak bereaksi. Apa yang sedang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Dia mencoba menggerakkan bahunya. Tetapi dia tidak menanggapi. Para pengkhianat ada tepat di depan matamu. Bukan ini adalah kesempatanmu untuk balas dendam? Tidak bisakah kamu lihat aku dapat membantumu jika kamu mau? Bagaimana? Angin dingin hanya berlalu tanpa suara. Shadow memiringkan kepalanya, lalu mendongak dan menghela nafas. Rencanaku yang indah. Dia menggendong Rose dan kemudian melompat dari balkon. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.